Sholat bukan tujuan. Tujuan kita adalah akhlak. Nabi Muhammad menjadikan sholat sebagai sarana untuk membangun akhlak. Saya nyantri, kalau dihitung pesantrennya mungkin lebih 100 pesantren. Semua pesantren sudah saya masuki. Tanpa merendahkan pesantren, saya tidak menemukan sholat khusyuk di pesantren. Saya bertemu dengan seorang guru yang mursyid, yang bisa mengajarkan cara meniti ke dalam diri, menemukan siapa diri saya, siapa Tuhan saya. Justru saya tidak menemukan di pesantren, tanpa menganggap rendah pesantren. Jadi video ini berkembang di mana-mana dan mampir di beranda-beranda. Ini kalau dipahami orang-orang awam yang belum paham tentang bagaimana cara ibadah, cara sholat, mereka akan mengejar kekhusyuan tanpa mengetahui bagaimana cara membangun syariat sholat dulu. Nah, klaim yang pertama, dia pernah masuk di pesantren lebih dari 100 kali. Lalu dia melihat di pesantren, dia tidak juga menemukan kekhusyuan di pesantren, bahkan kekhusyuan di depan mursyid. Anda perlu mengetahui bahwa di pesantren, di depan mursyid itu bingkai menuju kekhusyuan, bukan menemukan kekhusyuan. Anda tidak boleh menafikan pesantren. Walaupun Anda tidak menafikan pesantren, tapi deskripsi Anda memahami bahwa Anda mencari-cari di pesantren tidak ada kekhusyuan. Itu adalah hal yang salah. Kenapa salah? Karena di pesantren itu adalah sebuah tempat. Kekhusyuan tidak bisa dicari di tempat-tempat, walaupun tempat itu menguatkan untuk menjadi khusyuk, seperti masjid menjadi khusyuk, seperti Makkahul Mukarramah menjadi khusyuk, dan tempat-tempat tertentu yang membuat kekhusyuan. Tapi khusyuk itu sendiri letaknya di dalam hati, fil qalbi, di dalam hati. Jadi kalau Anda ingin menemukan, ya temukan di hati Anda. Dalam sebuah kitab namanya Sulam ya Taufik atau Safinatun Najah dijelaskan, wa ma'amarra biqabuliha. Ada 2 syarat dalam sholat. Pertama, syarat sahnya sholat secara syariat, sholat harus terpenuhi syarat rukunnya dan tahu apa batalnya. Lalu yang kedua adalah syarat diterima. Nah, ini syarat yang diterima kedua ini adalah nanti akan menemukan kekhusyuan di situ. Pertama, li'ajlillah, karena Allah. Kalau Anda ingin menemukan kekhusyuan, sholat Anda harus karena Allah. Ikhlas karena Allah, bukan karena selain Allah. Itu Anda akan menemukan kekhusyuan, karena Anda akan menghadap Allah dengan kekuatan dan fokus yang kuat. Yang kedua, ma'kuluhu wa malbusuhu wa musallahu halal. Tempatnya, pakaiannya, dan makanannya harus halal. Karena halal itu menyebabkan orang khusyuk, dan ketika Anda sudah merasakan kehalalan, semua Anda akan merasakan kekhusyuan. Kalau Anda merasakan suatu hal yang haram, Anda tidak akan khusyuk. Semalnya Imam Syafi'i mengatakan ketika beliau sholat, beliau tidak khusyuk, lalu ternyata beliau bertanya kepada ibunya, apa yang panjenengan berikan ke saya? Ada satu minuman yang tidak izin kepada orangnya, lalu diberikan kepada Imam Syafi'i. Pada saat itu menangis. Lalu akhirnya setelah sholat beliau meminta izin kepada orangnya dan besok menjadi khusyuk. Artinya bahwa makanan, minuman, dan tempat itu menjadi sebuah indikasi kekhusyuan. Yang ketiga adalah hudhurul qalbi, hatinya sendiri yang khusyuk, bukan tempat-tempat itu. Hati Anda sendiri harus dibangun dengan membangun syariat dari sholat itu. Kemudian yang terakhir adalah hudhurul arkan. Ini rukun ini tadi. Jadi rukun itu juga menjadi bingkai diterimanya sholat, walaupun dia adalah syarat-syarat yang bagian dari syarat sahnya sholat. Ini artinya bahwa kita tidak boleh kemudian hanya mencari hakikat kekhusyuan sholat tanpa mengetahui apa yang dimaksud dengan syariat. Syariat itu penting, belajar di pesantren penting. Pesantren itu adalah sumber dari keilmuan untuk khusyuk. Para mursyid adalah pembimbing untuk kekhusyuan. Jadi semuanya berbingkai. Tidak boleh melepaskan syariat. Sholat harus belajar ke para kiai, para pondok pesantren, bukan hanya di majelis seperti ini. Belajarlah di
orang-orang yang alim, sehingga Anda nanti akan menjadi alim dan Anda akan menjadi khusyuk. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.